Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah melewati refleksi jalan salib, perhentian demi perhentian, apa pesan yang dapat Anda ambil untuk pribadi Anda sendiri? Apa nilai-nilai utama yang dapat Anda jadikan intisari permenungan yang bisa berpengaruh pada penghayatan iman di masa depan? Dalam beberapa refleksi ke depan, kita akan melihat kembali misteri sengsara Kristus di jalan salib untuk menemukan sari-sari iman yang dapat kita garis bawahi. Saya ingin membagikan buah permenungan saya bagi para adorator sekalian dan berharap agar Anda pun dapat menemukan nilai-nilai utama masing-masing yang dapat Anda bagikan ke kaum keluarga, para sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Kita memasuki hari-hari menjelang Pekan Suci, pekan di mana kita merayakan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keselamatan. Persiapan menuju ke sana kita tandai dengan pertobatan yang merupakan cara kita menghargai cinta Tuhan yang terungkap dalam korban salibnya. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian kata Yesus. Ia membuktikannya dengan korban dirinya yang sedemikian besar. Ada 4 refleksi yang ingin saya bagikan sebagai buah permenungan jalan salib, yakni salib sebagai tanda kepasrahan, salib sebagai tanda penghiburan, salib sebagai tanda harapan, dan salib sebagai tanda kesetiaan. Dalam episode ke-156 ini, kita merenungkan salib sebagai tanda kepasrahan. Kepasrahan Yesus kepada penderitaan salib sudah terbaca dalam rangkaian pengajarannya, terutama ketika ia sendiri menyatakan bahwa oleh salib itu ia akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Dalam doa di Taman Getsemani sesudah perjamuan akhir, Yesus mengungkapkan kepasrahannya dalam permohonan yang terkenal. Ya Bapa, jikalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Kehendak Bapa ternyata tidak berubah. Sang anak domba harus melaksanakan karya penebusan, menggantikan korban bakaran. Bukan lagi hewan korban yang disembelih dan darahnya dipercikan sebagai tanda perdamaian dengan Allah, melainkan darah anak domba yang akan tumpah sebagai korban penghapusan dosa. Tibalah saatnya itu terjadi. Ketika ia ditangkap para pengawal bait Allah, ia tidak melawan atau melarikan diri. Petrus yang membelanya dengan pedang pun dihentikannya. Ketika ia dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah agama dengan tuduhan menghujat Allah, Yesus hanya diam dan menerima semuanya. Ketika ia didera, dimahkotai duri, dihina dan diolok-olok serdadu Romawi, ia menerimanya dengan sabar. Ketika khalayak ramai memilih Barabas dan bukan dirinya agar dibebaskan Pilatus, ia menerimanya. Ketika pada akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati dengan kejahatan yang tidak dilakukannya, yakni memberontak terhadap Kaisar, ia tetap diam dan pasrah. Ketika salib yang berat diletakkan di atas bahunya untuk memulai jalan salib, ia menerimanya. Ketika martabatnya dihina dengan menelanjanginya sebelum penyaliban, ia menerima. Ketika paku-paku dengan kejam menembusi pergelangan tangan dan kakinya, ia menerima. Justru dalam kesadaran penuh, ia berdoa, "Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kepasrahan Yesus ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya bab 53 ayat 1-11. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering,
Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadapnya, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak membuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan berlanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, kepasrahan pada salib terbukti menjadi kekuatan dahsyat yang mengubah sejarah manusia. Dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26-39 dikisahkan pertemuan Filipus dengan pegawai tinggi Ethiopia yang baru selesai beribadah di Yerusalem dan sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Ia membaca nubuat Nabi Yesaya di atas, tetapi tidak memahaminya. Siapakah yang dimaksudkan dengan domba yang dibawa ke tempat pembantaian atau yang keluh di depan penggunting bulunya? Nabi sendiri atau orang lain? Filipus melihat keterbukaan ini dan berbicara tentang Yesus yang menggenapi nubuat Nabi tersebut. Kepasrahan Yesus pada salib memberi penerangan kepada Filipus yang menjelaskan segala sesuatu kepada orang Ethiopia itu. Hasilnya, ia menerima Yesus dan dibaptis. Negeri Ethiopia adalah satu dari bangsa yang menerima Kristus segera sesudah Pentakosta. Saudara, tidak ada penderitaan yang menyenangkan, tidak ada salib yang elok dan mulia, tidak ada pengorbanan yang tidak menyakitkan. Namun hanya orang pasrah pada kehendak Tuhan yang dapat memberikan nilai positif pada salib, korban, dan penderitaan. Disinilah tantangan bagi kita bagaimana membangun kepasrahan itu. Karena hanya ketika kita pasrah pada salib, kita berusaha mengatasinya tanpa mengorbankan orang lain. Hanya ketika kita pasrah pada salib, kita masih mampu melihat pesan positif dari penderitaan dan bersaksi tentang keselamatan yang datang melalui salib itu. Bersama Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami hati yang pasrah untuk menerima penyelenggaraan-Mu.
Semoga dengan kesabaran kami mampu mempersembahkan korban penyilihan dosa, baik bagi kami sendiri maupun bagi sesama yang menderita karena beban dosa. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.